Keefektifan organisasi sekolah. Keefektifan organisasi sekolah itu adalah kemampuan sekolah mencapai tujuan dengan baik. Presentasi ini membahas komponen dan indikator keefektifan. Kita juga akan melihat contoh praktik dan tantangan dalam organisasi sekolah. Nah, selanjutnya yang pertama itu komponen utama keefektifan organisasi sekolah. Yang pertama itu kepemimpinan efektif. Pemimpin yang membimbing dengan visi jelas dan delegasi tepat. Artinya pemimpin itu harus membuat visi misi yang jelas sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya adalah komunikasi terbuka. Saluran komunikasi yang jelas antara semua warga sekolah. Artinya harus transparansi di situ. Ulang. Komunikasi terbuka. Saluran komunikasi yang jelas antara semua warga sekolah. Artinya komunikasi ini harus saling terbuka antara semua warga di sekolah. Selanjutnya budaya positif. Membangun lingkungan belajar yang suportif dan harmonis. Artinya sekolah ini harus ada budaya positif untuk lingkungan belajar. Selanjutnya keterlibatan warga. Partisipasi aktif guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Artinya di sekolah itu harus melibatkan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat agar organisasi sekolah ini efektif. Selanjutnya kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Menetapkan arah yang terfokus untuk sekolah. Artinya sekolah ini harus mempunyai visi dan misi untuk menetapkan arah yang terfokus untuk sekolah. Artinya fokus untuk tujuannya nih. Selanjutnya gaya transformasional, mengedepankan inspirasi dan perubahan positif. Selanjutnya delegasi tugas, mendelegasikan tanggung jawab secara tepat dan efisien. Pemberdayaan staf. Selanjutnya pemberdayaan staf, mendorong guru dan staf berkontribusi aktif untuk organisasi sekolah itu menjadi aktif. Selanjutnya komunikasi yang jelas dan terbuka. Yang pertama, saluran formal dan informal. Memfasilitasi dialog dua arah di sekolah. Yang kedua, forum diskusi, menyediakan ruang untuk umpan balik konstruktif. Selanjutnya, nomor 3, transparansi. Informasi sekolah mudah diakses oleh masyarakat. Artinya itu harus terbuka. Yang keempat, pemanfaatan teknologi. Mendukung komunikasi cepat dan efektif. Selanjutnya, budaya sekolah yang positif. Nilai inti kuat, menjadi landasan sikap dan keputusan bersama. Iklim belajar kondusif, mendukung perkembangan akademik dan sosial siswa. Selanjutnya, penghargaan prestasi, menguatkan motivasi melalui pengakuan yang adil. Selanjutnya, hubungan harmonis, yaitu membangun kecanggihan sosial antar warga sekolah. Selanjutnya, dalam keefektifan organisasi sekolah, yaitu melibatkan seluruh warga sekolah. Artinya, keterlibatan seluruh warga sekolah diantaranya yaitu beragam dalam partisipan. Beragam dalam partisipan yaitu guru, staf, siswa, orang tua, dan bahkan masyarakat secara aktif ikut terlibat dalam partisipasi kegiatan tersebut. Kemudian pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan yaitu melibatkan semua pihak dalam proses sebuah keputusan yang strategis. Kemudian dalam kegiatan ekstrakurikuler,
dalam kegiatan ekstrakurikuler ini, yaitu mendukung dalam pengembangan sikap dan keterampilan seorang siswa. Kemudian dukungan program. Harus ada dukungan program oleh warga, yaitu warga sekolah memberikan dukungan secara penuh terhadap program pendidikan tersebut. Selanjutnya, indikator keefektifan organisasi sekolah. Yang pertama, dalam hal prestasi akademik, yaitu mengenai pencapaian nilai dan perkembangan pengetahuan siswa. Kemudian, dalam hal kehadiran dan disiplin. Dalam hal kehadiran dan disiplin, yang mana di dalamnya ada tingkat absensi rendah dan kedisiplinan yang tinggi. Kemudian kepuasan warga sekolah, yaitu feedback positif dari seorang guru, siswa maupun orang tua. Kemudian indikator terakhir adanya citra sekolah, yang mana mendapatkan citra yang baik, yaitu reputasi yang baik di masyarakat luas. Selanjutnya ada studi kasus dalam keefektifan organisasi sekolah, yaitu contoh praktik yang baik-baik. Yang pertama, kita analisis praktik, yaitu mengenal strategi organisasi yang mana menghasilkan sebuah hasil yang optimal. Kedua, adanya pembelajaran penting yang di dalamnya memahami keberhasilan dan tantangan yang ditemui. Kemudian yang ketiga, adanya penerapan prinsip, yaitu kita mengadopsi prinsip-prinsip yang efektif dalam keefektifan di sekolah lain. Kemudian tantangan dalam mencapai keefektifan organisasi di sekolah. Yang pertama, adanya keterbatasan sumber daya seperti anggaran dan fasilitas yang terbatas, yaitu sangat menghambat sebuah tujuan atau target sekolah. Kemudian adanya perubahan kebijakan. Artinya terdapat ketidaksesuaian akibat regulasi yang seringkali berubah-ubah. Kemudian adanya konflik internal. Konflik internal yaitu di dalamnya perbedaan pendapat yang mana menimbulkan gesekan-gesekan secara internal. Kemudian kurangnya komitmen. Artinya motivasi yang sangat rendah dari sebagian warga sekolah, yaitu kita menjadi kurang efektif dalam pengembangan organisasi di sekolah. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi dalam keefektifan organisasi sekolah. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi dalam keefektifan organisasi sekolah. Yang pertama, adanya investasi organisasi, yaitu kita fokus pada pengembangan kepemimpinan dan komunikasi di sekolah melalui organisasi. Kemudian kita harus mengadakan atau kita adakan peningkatan budaya, yaitu membangun keterlibatan yang positif dalam seluruh warga sekolah. Kemudian yang terakhir ada ajakan bertindak. Kita harus terus meningkatkan efisiensi kita dan prestasi sekolah secara bersama-sama.